Buat apa kita mengejar RPM misalnya di 13.000 kah, 12.000, sementara torsinya kecil? Karena itu kan sebenarnya perbandingan dari gigi rasio ya di gearbox atau head yang atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya kedatangan produk dari NRT Pro. Rasanya udah cukup lama ya, saya nggak mereview. Kayaknya 2 tahun yang lalu saya terakhir mereview NRT Pro ini. Dan kali ini saya kedatangan angle grinder. Ini adalah tipe terbaru dari NRT Pro. Yang kanan saya ini 9750B, sementara yang sebelah kiri saya 9750D. Jadi B dan D. Secara performa, secara RPM dan lain-lain diklaim mempunyai spek yang sama, tetapi yang berbeda adalah switch-nya saja. Untuk yang seri D, model switch-nya berada di samping. Jadi sistemnya di slide gitu ya, didorong samping. Sementara di kanan saya yang seri B, modelnya adalah switch di bagian bawah. Selera ya, jadi seleranya memang beda-beda sebagai user juga pemakai. Ada yang suka di samping, ada yang suka di bawah gitu ya. Makanya brand biasanya memberikan pilihan gitu. Ada yang di saklar di bawah, ada juga yang di samping. Kalau kita lihat build quality-nya sih ini rapi banget guys ya. Kalau melihat harganya yang hanya di 250 sampai 270, luar biasa ya. Build quality-nya rapi, dan yang saya suka ini kayak gini guys ya. Modelnya emboss untuk mereknya, kemudian bertekstur, gripnya juga kecil. Oke guys, seperti apa angle grinder elektrik terbaru dari NRT Pro ini? Kita akan langsung unboxing ya. Kita lihat dari sisi dekat, sekaligus nanti kita akan uji bagaimana performanya. Let's go. Seperti ini guys ya, packagingnya. Jadi NRT Pro angle grinder elektrik atau listrik. Kalau kita lihat tipenya NRT 9750D, satunya lagi NRT 9750B. Dalam paketnya seperti ini guys ya, sama aja isinya. Kita dapat handle juga sama, dapat kunci, dapat karbon brush sama, kemudian kartu garansi. Garansi hanya berlaku apabila ada kerusakan akibat dari kesalahan produksi ya. Garansi servis kami berikan selama 3 bulan mulai dari tanggal pembelian. Buku petunjuk, unit, cover blade. Ini cover blade-nya tidak tebal tapi juga tidak tipis guys ya. Jadi ini sih sudah cukup proper ya, nggak melewat-melewat, nggak, walaupun berharga terjangkau. Ini adalah tipe yang B, jadi 9750B. Yang kanan saya ini 9750D. Dengan spesifikasi 220 volt, 4 in, 720 watt ya powernya, 11.000 RPM, dan sudah K3L. Ada perbedaan lagi pada ventilasi. Kalau kita lihat seperti ini, pada seri yang B atau switch di bagian bawah, ventilasinya ada filternya guys ya. Jadi kita bisa lepas begini untuk kita bersihkan. Ada 2, atas dan bawah. Sementara yang switch geser tidak pakai filter yang bisa kita lepas. Bentuknya sih sama ya. Sama. Cover gearbox sama. Oke. Yang saya suka modelnya kecil ya, jadi gripnya ini dipegangnya enak. Kemudian plastik ini bertekstur nih, ada titik-titik seperti ini, jadi nggak licin. Sekarang kita akan coba tipe B, switchnya di bawah. Kita akan lihat decibel meter. ...103 dB dengan RPM di 9.800 RPM ya, jadi mendekati 10.000. Kita akan coba tipe D dengan switch di samping begini. Sama guys ya, jadi dengan RPM di 9.800-an, dengan tingkat kebisingan di 103. Getarannya sih minim, halus di tangan ya. Kita coba seri D ya, jadi switchnya ada di samping, si hollow, ketebalan di 2 mili.
Menurut saya secara performa sih oke banget ya. Yang saya suka ya ini gripnya kecil begini, jadi enak dipegangnya. Kita akan coba yang seri B, jadi switchnya di bagian bawah. Secara performa keduanya ini sama ya. Ini tinggal selera Anda aja mau suka switch bawah atau switch samping. Kagum juga saya dengan getarannya yang minim ya. Kita akan coba dengan media yang lebih tebal. Ini adalah plat besi ketebalan di 7 mili. Seri yang B, switch di bawah. Mudah sekali. Lanjut, seri D. Jos ya, plat dengan ketebalan 7 mili. Guys, kita akan menggerinda ya NRT Pro seri B dan D. Produk terbaru. Ini besi ketebalan di 7 mili, kemudian ini di 16 mili. Ini adalah seri D. Kita siksa ya. NRT 9750D dengan switch di samping. Performanya jos guys ya. Di harga yang 200-an ribu. Saya nggak nyangka tenaganya kayak gini. Selanjutnya kita akan ganti seri saudaranya 9750B yang switchnya di bawah. Sebentar, nggak ada masalah, cepat. Ini ada bekas pengelasan ya. Kita akan coba. Ini besi plat 16 mili. Keduanya jos guys ya, tidak mengecewakan. Secara performa ya, tidak ada loss power. Kita tekan, Anda tadi bisa lihat sendiri ya. Posisi plat strip ini dengan ketebalan di 7 mili. Tadinya kan seperti ini ya. Ada bekas pemotongan cut plasma. Ini dengan mudahnya. Kemudian yang kedua, ini plat besi bekas pengelasan. Tadi di sisi bawah sini. Dan ini juga dengan mudah. Kita akan ukur untuk suhunya. Ini yang seri D. Yang kira-kira udah berhenti tadi kurang lebih 5 menit ya ada ya. Suhunya 43, 42, ini saya kelilingin. 41 ya. Kemudian gearbox 43. Ini udah berhenti kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini yang barusan tadi terakhir pengujian 42. Ini yang switchnya di bawah 39, 41 ya untuk bodi, kemudian gearbox
47, 47, 46. Jos lah ya, secara suhu juga masih terkendali. Inovasi yang luar biasa ya untuk NRT Pro menghadirkan produk yang murah meriah, mendang-mending, tetapi mempunyai performa yang jos dan suhu yang stabil. Gimana guys? Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan. Yang pertama saya menguji untuk memotong besi hollow ketebalan 1,82 mili, hollow 4x4, gak ada masalah. Pemotongannya cepat ya, getarannya minim, dan ini yang saya suka, gripnya itu kecil guys ya. Jadi digenggamnya ini pas ya. Untuk tangan-tangan orang Asia ini enak, orang Indonesia. Pas, enak. Beratnya juga pas. Apalagi harganya. Pas juga ya, di 230, 250, 270. Ini pas bagi yang penyuka power tool berharga terjangkau. Build quality tidak mengecewakan, kemudian suhu yang dihasilkan di pengujian tadi, pemotongan pada media hollow, kemudian besi ya dengan ketebalan 7 mili juga lancar. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk menggerinda sisa pengelasan pada plat strip yang 7 mili dan plat ketebalan 16 mili itu ada bekas pengelasan, saya mau ratakan dan ternyata nggak ada masalah. Saya sih amazing ya dengan harga yang di 230-an. Tapi memiliki performa seperti ini, jos ya menurut saya. Kalau secara RPM, hasil pengukuran yang saya lakukan itu di 9.800 RPM. Ya mungkin saja ini salah penulisan, mungkin ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan RPM di 9.800 dan torsi pada gerinda ini menurut saya sudah lebih dari cukup untuk pengujian-pengujian atau pemakaian yang seperti tadi. Buat apa kita mengejar RPM misalnya di 13.000 kah, 12.000, sementara torsinya kecil. Karena itu kan sebenarnya perbandingan dari gigi rasio ya di gearbox atau head yang atas ini. RPM naik, biasanya torsinya ini dikorbankan. Tapi menurut saya, pada NRT Pro 9750, baik yang seri B ataupun yang seri D, ini sudah pas. Perbandingan yang pas antara RPM di 9.800, mungkin tembus di 10.000 ya, dengan torsi yang seperti tadi. Ya. Bisa dilihat di pengujian, pemotongannya termasuk cepat, untuk menggerinda juga cepat. Pada pengukuran suhu juga menurut saya ini masih dalam batas toleransi ya. Di bagian headnya kita udah ukur, untuk mesinnya ya di lokasi motor ya, casing motor itu juga sudah oke ya. Wajar ya untuk suhu yang seperti itu. Jadi menurut saya bagi Anda yang pengen mencari gerinda dengan harga 200-an ribu, ini sangat recommended. Oke guys, sekian video review ini. Semoga bermanfaat. Bisa dijadikan referensi buat Anda yang sedang mencari gerinda murah meriah tetapi memiliki performa yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, Abang-Abangan Channel.